Tiga, dua, satu, action. Halo semuanya, selamat datang di Den Podcast, di mana di podcast ini kita akan membahas segala sesuatu hal tentang anime atau manga One Piece. Nah, jadi ini adalah episode perdana, episode pilot yang kita sekalian menguji ya, atau mengtes gimana recording kali ini untuk record perdana. Dan untuk menemani saya saat ini, saya ditemani oleh siapa namanya? Halo, kenalkan namaku Hans. Wah, Hans. Oh ya, saya belum memperkenalkan Iya, diri kamu diri. siapa? Saya yang hostnya kok. saya adalah Hendy Jul. Ada Instagram? Instagramnya ada Hendy Jul. Ya, nanti tinggal di search di Instagram. Ya, kalau kalian heran ini kayak satu orang ya suaranya. Jadi kita ini kebetulan bersaudara. Brodik. Ya, seperti Ace dan Luffy. Ya, jadi mirip suaranya ya. Tapi kakaknya sudah meninggal. Oh. Oke, di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu alasan kenapa kalian harus mengikuti serial One Piece. Ya. Oke, itu One Piece. Jadi kan mungkin kalian ini yang pertama kali mendengar ada yang sudah mengikuti One Piece atau ada yang belum tahu atau sudah tahu sedikit-sedikit. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi supaya ngikutin sampai ujung. Ini harus ini dulu ya. Kan kita pasti kan kalau upload ini nanti ada judulnya kan. Ya. Bahas One Piece gitu. Kalau yang denger pasti udah tahu artinya One Piece apa kan. Jadi pasti mereka udah tahu One Piece. Ini One Piece-nya maksudnya ini ya. Anime manga One Piece ya, bukan baju renang One Piece ya. Jadi kalau Anda yang mengklik ini karena wah ini mau bicara baju renang, maaf sekali ini bukan itu One Piece yang itu ya. Ya, ini nanti ada gambar dan thumbnailnya gitu juga sih harusnya. Oh iya ya. Kecuali kita kasih thumbnail clickbait. Gambar One Piece simfit. Bikini. Ya. Jadi kalau Anda yang mencari baju renang, silakan keluar dari podcast sini. Atau kalau mau dengerin boleh. Siapa tahu nanti tertarik sama One Piece. Ya. Oke. Jadi One Piece ini adalah sebuah manga yang kemudian diadaptasi menjadi anime ya. Kalau nggak salah itu mulainya tahun 95 ya. Oh, kurang lama. Pokoknya zaman-zaman SD lah. Ya, zaman-zaman itu. Nah, sampai 90-an something. Dan berlanjut sampai sekarang belum tamat. Belum tamat. Jadi sudah sekitar lebih dari 25 tahun ya. Ya. Hampir mau menuju 30 tahun. Kita langsung ini aja. Inti cerita One Piece. Mungkin banyak yang belum tahu. Oke, ringkasan ceritanya aja. Jadi ceritanya One Piece ini adalah harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut. Ya, jadi One Piece itu nama sebutan untuk harta karun. Harta karunnya yang diperebutkan oleh bajak laut ya. Disebut One Piece dan itu yang menjadi judul dari anime atau manga ini ya. Dan itu tokoh utamanya adalah Luffy. Ya, tapi walaupun judulnya One Piece, jadi ceritanya diambil dari sudut pandang bajak laut yang namanya pemimpinnya, kaptennya namanya Luffy. Dia punya grup bajak laut namanya bajak laut Topi Jerami. Atau biasanya orang kenal Mugiwara atau Straw Hat Pirates ya. Nah ya, jadi itu petualangan mereka untuk menuju harta karun One Piece. Dan One Piece pun sampai saat ini belum diketahui bentuknya. Belum diketahui, sudah ada bocor-bocor sedikit, cuman bentuknya apa kita juga masih belum tahu. Oke, jadi itu kurang lebih One Piece itu bercerita tentang apa? Oke, jadi kalau One Piece ini aku suka itu ya. Ini langsung topik ini, sesuai topik. Boleh. Ya, silakan. Karena ini berhubungan juga dengan kita mau membahas One Piece itu apa. Jadi yang menarik ini kalau kalian belum tahu mangakanya yaitu penciptanya itu Oda Sensei ya, Eiichiro Oda. Ya, termasuk salah satu mangaka yang sangat terkenal karena One Piece. Karena One Piece ini bahkan sampai di seluruh dunia ya. Ya. Terus yang membuat saya suka dengan karyanya One Piece ini yaitu dia ada elemen namanya judulnya One Piece ya. Itu kan kayak goals atau tujuan akhirnya sudah muncul di judul manganya. Lalu
di ceritanya itu diawali oleh Straw Hat Pirates, Luffy. Nah, jadi yang diangkat sama Ichiro ini bukan cuma tujuannya aja One Piece melulu ya, tapi gimana perjalanan dari si Luffy ini dari titik awalnya dia sampai nanti menuju ke One Piece. Nah, sama kayak ada pepatah bilang yang penting tuh bukan goalsnya, bukan One Piece-nya, tapi perjalanan yang di tengah-tengahnya itu. Nah, jadi itu yang membuat aku tertarik sama One Piece ini. Kita bikin ini aja ya, poin-poin. Boleh. Jadi untuk poin 1, kalau disimpulkan petualangannya atau prosesnya seperti itu. Proses atau petualangan, jalan menuju One Piece-nya. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke One Piece. Ya. Oh iya, boleh. Jadi itu yang pertama, yaitu petualangannya si Luffy itu. Aku ya. Ya. Mungkin ini poin kedua, yaitu yang pasti semua orang banyak yang setuju, yaitu pengembangan dunia atau world building bahasa Inggrisnya. Oke. Ngerti kan maksudku? Ngerti. Jadi dunia One Piece ini benar-benar dibuat utuh satu dunia, nggak cuman sekedar satu benua atau satu pulau atau satu negara, tapi dibuat satu dunia. Dan yang keren lagi tuh nggak sekedar secara geografis ya, tapi ada juga macam-macam secara politik. Konsepnya benar-benar matang, seperti benar-benar dunia sungguhan. Ya, ada dunia sendiri yang utuh. Ya. Jadi nggak sekedar geografis, tapi ada sosial, politik, fauna, flora. Itu kalau boleh sebut merek ya. Itu kalau satu, bukan anime sih ini, tapi kartun yang world buildingnya sebagus itu, aku pernah tahu di Avatar. Oh iya, Avatar. Itu juga termasuk yang world buildingnya bagus. Jadi kalau kalian suka cerita yang dia mengeksplor dunia, kemudian lihat negara-negaranya seperti apa. Kalau di sini kan pulau-pulaunya itu bisa klop gitu. Walaupun kalau di One Piece ini lebih bervariasi ya. Kalau Avatar kan mungkin cuma 4 negara. Di One Piece itu bahkan kita bisa lihat dari inspirasi dari negara Jepang yang akhir-akhir ini muncul. Wano Kuni. Di Wano. Kemudian ada dari negara-negara Eropa, dari Timur Tengah, di Alabasta. Tapi semuanya itu bisa tergabung ya seperti dunia kita sungguhan yang bermacam-macam itu, tapi dibuat kayak versi One Piece-nya gitu lah, dunia versi One Piece, tapi terinspirasi dari negara yang ada di dunia ini. Dan bahkan tiap negara atau tiap pulau di One Piece itu ada keunikan dan konsep-konsep baru ya. Kayak misalnya yang paling mencolok ini Skypiea. Ya. Di mana Skypiea itu ada konsep di mana lautan awan, jadi lautan berwarna putih, kemudian ada senjata dial, di mana itu di Laut Biru tidak ditemukan ya, jadi khusus di Skypiea ada dial itu keren. Kemudian yang unik juga misalnya Sabodi. Nah, Sabodi itu ternyata bukan pulau, tapi dia itu kayak tanaman mangrove raksasa sangat besar sampai membentuk kayak pulau. Dan keunikannya juga itu adalah salah satunya gelembung-gelembung. Masih ingat nggak? Ya, Gelembung-gelembung yang secara alami yang secara alami keluar dari pohon-pohon, dan itu dipakai dalam pulau itu. Bisa dipakai jadi kendaraan, untuk hotel, dan lain-lain gitulah. Keren ya. Dan itu kalau dari geografis dan pulau-pulaunya ya. Yang keren lagi sih kayak sejarah, sosial, ada ras-ras kayak manusia dan manusia ikan, minoritas dan mayoritas. Jadi setiap daerah itu dia ada kayak sejarahnya sendiri-sendiri, dan itu dijabarkan cukup detail. Ya, cukup detail dijabarkan, jadi kita bisa tahu backgroundnya tempat ini seperti apa, tempat yang berikutnya seperti apa. Cukup mind blown dengan ide-idenya. Kalau misalkan itu sejarah dunia bisa dikemas gitu, kita dulu gak usah belajar baca komik, bisa. Gak usah belajar sejarah. Iya. Lebih gampang diingat. Iya, sama kayak kita semakin suka dengan suatu kisah sejarah, juga kayaknya orang-orang sejarah itu suka sama kisah sejarah, jadi dia tertarik untuk belajar sejarah. Oke, itu jadi poin 1 petualangan, proses. Poin 2 adalah world building.
Ya. Mungkin mau nambahi berikutnya nomor 3. Poin ketiga, ini mungkin ini ya, lebih ke drama mungkin, Oh iya. bisa dibilang dramanya ya. Karena Bisa membuat nangis. ya bisa membuat kita nangis, tapi kadang bisa juga membuat kita tertawa. Mm-mm. Jadi benar-benar dia itu ceritanya dibikin bisa kayak membawa suasana pembacanya atau Membangun yang emosi. ya membangun emosi kita. Bisa kadang-kadang naik, kadang turun. Setuju. Dan itu jarang sih. Aku pernah dapat komik atau kartun utamanya ya. Ya Ya. yang bukan film live action lah. Ya, menyentuh. Iya, menyentuh. Menusuk. Dup. Dan itu ya salah satu yang menarik juga dari One Piece sih, kalau aku sih itu sih. Jadi aspek drama atau emosinya itu. Ya. Jadi kita baca itu nggak cuma Oh keren. keren-keren Tapi doang. ada kayak perasaan memainkan emosi. Iya. Jadi beberapa parts di One Piece itu sempat membuat mendung istilahnya. Iya, mendung. Tidak menetes tapi mendung. Ya, Hampir kayak mewek. paling terkenal itu Going Merry. Ya, Going Merry dibakar itu udah Paling- paling fix itu. Ini kalau yang Itu yang bagus di ininya, Bro. ini kayaknya mengandung spoiler ya. Harusnya kita kasih di depan warning. Sorry. Nanti tambahin di thumbnail. Mengandung spoiler. Spoiler untuk yang masih belum baca. Ya. Jadi tapi itu lebih keren di animenya, Bro. Ada lagunya. Ya. Kalau di komik agak kurang. Sama ada satu lagi yang terkenal juga yang mati itu. Spoiler lagi nih, lebih besar Oh, spoiler. iya itu. Itu juga cukup ya. Mencengangkan. Jadi itu sih gimana bisa mencampur adukan emosi pembaca akan cuma melalui tulisan atau gambar tangan loh. Keren sih itu, keren. Dan salah satu yang barusan kamu bilang hanya melalui tulisan, aku jadi teringat kisah grup. Padahal itu lagu ya, tapi dibuat lewat panel-panel komik itu kayak menyentuh gitu. Oh yang Apalagi waktu dia ini. Pas saat-saat terakhir, Saat-saat kru Bajak terakhir. Laut Group, quartet, trio, Ya. duet, solo, mantap. Spoiler ya, sorry. Kita udah nggak, mulut kita ini gatel sebagai. Nah, tapi itu nggak terlalu spoiler sih, karena kan Ya. dari awal sudah tengkorak. Ya, oke. Dan yang main belum juga itu ini ya, apa ya? Sorry, tadi udah kepikiran tiba-tiba. Maaf ya, ini masih tes pilot episode, jadi kalau mungkin masih agak berantakan, Harap nanti dimaklumi. mohon masukannya supaya bisa lebih baik lagi ya. Ya, jadi salah satu kisah yang menyentuh, ini bukan menyentuh ya sebenarnya, kayak apa ya? Kayak jerit, Shock. ya shock. Kisahnya Sanji sama Zef, Oh iya. yang dimana ceritanya kan mereka ini terdampar di pulau. Di pulau ini pulau karang yang kita nggak bisa Nggak ada mancing, apa-apa. nggak bisa apa, nggak ada tumbuhan, Nggak ada nggak makanan apa. lah pokoknya. Sama sekali nggak ada makanan, cuman mereka tersisakan 2 tas Isi Dua makanan tas itu karung. aja. Nah, untuk bertahan hidup beberapa, hari. nggak tahu berapa hari, mereka kan terdampar. Pokoknya berusaha bertahan dengan apa yang ada. Ya, dimana Zef itu bajak laut yang memberikan Sanji sekantong kecil, sedangkan dia ngambil yang kantong besar. Sanji ini udah mangkel. Oh, iki diambil yang Karena si besar. Sanji mengira di tas yang besar itu isinya bahan makanan. Iya, sampai ternyata sudah beberapa hari makanan Sanji habis. Spoiler nggak nih? Gak apa-apa, ini cerita umum yang meskipun kita sudah tahu kalau kita baca ini pasti kita bakal wow gitu. Ini bisa jadi ini sendiri sih. Cerita sebelum tidur. Oh ya, nanti mungkin Dongeng-dongeng ini. podcast lain kali mungkin kita bisa bikin cerita dongeng sebelum tidur ya. Dari kisah-kisah One Piece. Dan setelah Sanji marah, lalu dia mendatangi Zef dan merobek tasnya. Dia rencana udah mau bunuh si Zef itu. Oh ya? Kan dia bawa pisau. Berikan ternyata- aku makanan. Karena dikirain si Zef itu. Karena dia lihat tasnya itu masih banyak isinya gitu. Kasih aku makanan. Terus si Zef ambil aja. Terus waktu dia ambil tasnya, waktu dibuka isinya Harta karun. harta karun.
Ternyata selama beberapa hari itu Zeff nggak makan, dia cuma nyimpen harta karun dan makanannya semua dikasih ke Sanji. Ya itu. Dan itu ya ada satu moral di situ apa? Sebanyak apapun hartamu yang kamu punya, Ya, itu nggak berguna apa-apa, bro. Satu tas besar itu pada akhirnya tidak bisa memberi kamu makan. tapi akhirnya dia bisa membangun Dia bisa, Bharati. Ya, itu cerita berikutnya. itu nanti. Dan ini yang main down lagi adalah bagaimana Zeff bisa bertahan sekian lama tanpa makanan. Adalah dengan memakan kakinya sendiri. Oh, Kayak the platform. itu yang benar-benar Yang pernah nonton The Platform di Netflix pasti tahu. ya mirip-mirip. Cara Iya, bertahan hidup tanpa makanan. berarti bisa ya harusnya di platform dia makan kaki aja nggak usah bunuh orang. Ya kalau nggak tahu Tapi sih. nggak Itu bahasan lain lah. Ya. Itu nonton sih The Platform di Netflix, bagus. Nah itu jadi poin ketiga adalah kisahnya atau dramanya. Ya, Oke, aku lanjut ke poin keempat ya. Apa ya? Poin keempat ini mungkin ini. Jadi dunia One Piece ini nggak berjalan cuman cerita si Luffy aja. Tapi selain diceritakan tentang Luffy, ada juga cerita tokoh-tokoh yang lainnya. tokoh-tokoh lainnya juga diceritakan sampai misalnya ini. Pada satu saat setelah Luffy berpetualang dari awal hingga tengah-tengah ternyata musuh yang pernah dilawan keluar lagi dan ada cerita juga di balik itu. Oke, jadi ini mungkin kayak apa ya? Cover story. Cover story. Cuma aku nggak tahu nih, kalau cover story itu cuman muncul di manga aja atau di anime ada nggak? Di anime ada dibuatin episodenya. Jadi satu episode sendiri, Ya, kayak merangkum cover story dibikin satu episode gitu. ya ada. Jadi kayak kita walaupun kita nggak baca manga, yang nonton anime juga. Soalnya aku jujur aku nggak pernah nonton animenya sih, nggak ngikutin. aku anime cuma nonton potongan-potongan, nggak pernah nonton Oh full. ya, jadi aku nggak tahu apakah sama nggak bisa yang nonton anime tok bisa tahu nggak kalau ada cover story itu. Yang aku tahu sih di cover story Bagi sama Kobe itu ada awal-awal. Cuma yang berikutnya aku nggak yakin sih. Jadi kayak misal episode Ya, jadi mungkin kalau kalian yang selama ini cuma nonton anime aja, ya boleh komen sih kalau misalnya kita salah, mau diralat. Tapi kalau emang kalian di anime nggak ada cover story-nya, tapi kalian malas baca, ya mungkin kalian cari aja koleksi. Kan kadang orang yang suka ngerangkum cover story itu. ya Langsung baca itu aja. Cepet kok, paling tidak 20 lembar, satu cerita 20 halaman gitu. aku tambahin. Di databook ada. Jadi databook One Piece komik yang red, green, blue dan lainnya itu Oh, itu udah rangkuman ada, cover story. Iya, dirangkum cover story. Ya, beli itu aja. Kalau kalian males harus kumpulin One Piece dari awal sampai akhir kan, beli yang itu aja. Itu One Piece databook. Ada beberapa versi ya. Red, green, blue, yellow. Di blue. Ya, sementara itu yang sudah rilis Di resmi ada Indonesia. juga. Ya, Dan itu berarti poin keempat. Jadi poin keempat. seluruh dunia ini tetap berputar. Ya, jadi nggak waktu kita ketemu lagi sama karakter yang lama itu, tiba-tiba dia mungkin sudah berubah, nggak seperti yang dulu lagi. Ya. Tapi kita tahu backgroundnya, kenapa kok dia bisa jadi seperti itu. Oh, salah satu contohnya adalah si manusia gurita. Oh ya, ya. Itu ceritanya kan dia jahat ya. Achan. Suatu ketika mereka bertemu lagi, ternyata ada kisah di balik para manusia ikan itu. Yang jadi menyambung ke itu. Arc yang di Merman Island. Nah, itu salah satu masuk poin world building-nya. Ya. Tentang sejarah, itu keren. Itu poin keempat ya, poin keempat. Ya, betul. Ada lagi poin kelima? Poin kelima, oke, kamu ada? Bentar, masih mikir. Masih mikir. Cukuplah 4 ini untuk masa belum tertarik sih sama One Piece. 4 poin. Perlu tambahin lagi. Belum tentu loh. Orang ada yang dengerin ini, apa sih ngomong apa malah di close. Gak jadi ngikutin One Piece. Apa bro? Nggak ada, closing udah. Oke, jadi itu ya, 4 poin dari... Kesimpulannya dulu, dirangkum terus kesimpulannya. Oke, kita rangkum 4 poin. Poin pertama adalah... Mungkin poin kelima, ke-6, ke-7,
bisa pendengar yang nambahin. Oh iya, ide bagus. Ya, komen di ini kalau nggak bisa komen di Instagram tadi @handyjul. Enggak, ini jadi rencananya akan Hah? aku upload di Anchor, Spotify, sama YouTube. YouTube Oh, pasti itu bisa ya. sih. YouTube bisa. Komen di YouTube ya. Ya. Yang dengerin ini dari YouTube, silakan komen. Dan kalau kalian cari di Spotify atau di Anchor belum ada, berarti masih proses ya. Ini kita masih belajar ngupload satu-satu. Dan yang pasti sih pasti bisa di YouTube karena kita sudah pernah main-main YouTube, jadi pasti bisa. Oke, siap. Oke, kita rangkum. Poin ke-1 adalah apa tadi? Yang pertama, petualangannya. Ya, petualangan. Jadi, yaitu yang menarik itu petualangannya. Gimana dari si Luffy itu, mulai dari dia belum bisa apa-apa, sampai, Berkembang. walaupun saat ini belum sampai titik akhirnya, tapi kita sudah lihat progresnya dia sangat cepat. selama ini ya. Itu sangat, gimana ya? Sama dia ngerekrut kru-kru baru Ya, itu juga kru-kru baru, menarik. tiap berapa arc ada kru baru, itu cukup keren sih. Ya, itu petualangannya. Ya, Poin petualangannya. Poin Gimana kedua. karakter utama ini dari yang tidak apa-apa, bisa apa-apa, tumbuh sampai saat ini. Ya. Poin kedua yaitu world building. Seperti yang kita tahu itu kombinasi, kalau dikombinasikan dengan yang pertama petualangan dan dunia-dunia baru atau Ya, jadi pulau-pulau kayak baru. membuka dunia baru gitu itu. Berikutnya apa ya? Pulau Nah, apa ya? nextnya apa ya? Ya. Tuh, poin kedua. Poin ketiga, Dan kan kalau suka-suka sejarah mungkin juga suka juga One Piece harusnya sih. Kalian tipe yang suka cerita sejarah, mungkin peperangan itu mungkin juga bisa nyantol sama ya One Piece. penting belajar sejarah sungguhan. Ya mungkin kalau mereka udah selesai baca sejarah Majapahit udah habis baca, nggak ada bacaan negara lain Oh lagi. ya, bisa. Bisa. Ini bukan kesejarahnya tapi untuk menginspirasi. Ya, Nah, dan masuk poin ketiga, kisah-kisah drama yang mengharukan dan menyentuh hati. ya betul. Jadi nggak cuma petualangan-petualangan yang seru, tapi ada, Mengaduk emosi. ya, bisa memainkan emosi kita ya. Ya, itu sih. Jadi ya berarti yang suka-suka drama Korea juga bisa nih nonton, ngikutin One Piece. Harusnya bisa. Kalau yang suka, tapi bukan yang kayak baper-baper bucin percintaan ya, karena di One Piece ini bisa dibilang minim ya, atau Hampir tidak ada. hampir tidak ada. Tapi yang bucin karena baper karena merasa terharu atau sesuatu yang miris seperti itu Ya, bisa Anda temukan di One Piece. ya, betul. Itu poin ketiga. Ya. Poin keempat. Apa tadi? Benar apa yang tadi poin keempat? Cover story. Oh iya, jadi semua karakter semuanya itu ada progresnya. Jadi nggak cuma Kayak- Luffy aja. Hubungannya apa? Berjalan sinkron gitu loh. Iya, semua maju. Nggak Semua cuma maju bersama-sama Nggak dengan timeline cerita di One Piece. nggak cuma tokoh utama aja, tapi semua karakter penjahat, karakter minor itu ada kisah-kisahnya juga. Ya, Eh, jadi kalau memang kalian tipe yang ya suka lihat karakter banyak-banyak, ya itu One Piece cocok juga. ya, ada yang bilang kelemahan One Piece itu karakternya kebanyakan. Kebanyakan ya. Justru kalau menurutku itu adalah kelebihan dibanding manga lain. Iya. Keunikan. Kalau mungkin di manga lain ya karakter baru muncul terus hilang, muncul hilang gitu ya. Iya, Kalau di One Piece ya ada sih yang mungkin muncul hilang. ya, yang nggak terlalu penting lah. Tapi bisa dibilang lebih dari 50%-nya itu masih tetap stuck, masih ada, masih kita bisa ingat sampai sekarang. Oh iya, kamu tahu ini, yang aku kemarin-kemarin baru baca ulang sih. Salah satu marinir, Hmm. T-Bone namanya. Yang kayak manusia zombie itu. Ya. Nah itu kan dia habis kalahkan di Water Seven. Hmm. Nah ternyata muncul lagi pas perang Marineford, tapi kecil. Di background gitu ada, kecil. Orangnya jadi kecil Iya, atau jauh. bukan orangnya kecil, di gambar, iya dari jauh. Jadi ternyata orang itu emang masih ada. Ya. Itu salah satu keunikan juga. Ya itu sih. Jika kalian suka yang hal-hal yang bisa dibilang detail ya, Iya, detail. detail gitu ya kalian bisa ngikutin One Piece. Nah itu juga salah satu kelebihannya ya. Kalau banyak orang yang bilang gambarnya jelek, terlalu ribet. Nah itu kita bisa banyak Easter egg di situ. Iya, Diselipin justru sama itu. pengarangnya. Justru karena terlalu rame gambarnya di situ, kamu harus pantengin satu panel itu bener-bener pantengin deh. Akan ada temukan hal-hal baru di situ. Iya, itu.
Itu kelebihan di mana dia sering dianggap kekurangan. Ya. Tapi menurut kita itu kelebihannya. Oke, jadi 4 poin tadi. Pertama adalah petualangan atau perkembangan si karakter ini. Yang kedua dunianya, Pengembangan dunia dan sejarah juga ya. Berikutnya efek dramanya di situ ada, ya, mengharukan emosi. Dan yang terakhir bisa dibilang apa ya? Kesinambungan antara karakter. Ya, berkaitan. Ya, dan detail-detailnya itu juga berprogres semua. Ya, 4 poin ini. Ya. Kalau itu masih belum bisa buat kalian tertarik sama One Piece, silakan. Yang teman-teman yang lain bisa komen, biar yang lain ini yang masih belum tahu One Piece bisa ngikut. Aku baru kepikiran 1 poin lagi. Oh, boleh. Mumpung belum closing. Itu adalah komedi. Bahkan ini aku Naruto itu nggak ngikutin banget sih. Tapi banyak yang bilang kalau depan-depannya itu masih ada komedi, tengah ke belakang itu nggak ada komedi sama sekali. Serius. Bahkan kalau kita bilang One Piece, setiap pertarungan selalu ada komedinya. Benar. Kalau kalian lihat One Piece ini bisa kayak gini ya. Film-filmnya Jackie Chan gitu loh. Iya. Tiap adegan yang fighting yang ini sekalipun dia tetap bisa masukkan stunt yang lucu-lucu gitu. Iya. Kita bahkan kayak misalnya musuh yang sekeren atau seserius apapun pasti ada sisi komedinya. Iya, betul. Kecuali Katakuri. Ada ya? Oh, ada sih. Ada. Ada kayak apa, dia rahasia suka makan gitu kan? Iya, mulutnya lebar. Iya. Rock Lucy nggak ada kayaknya. Rock Lucy. Ya, ada beberapa memang yang dibikin benar-benar serius, ada. Cuma ya. Tapi antek-anteknya pun selalu ada yang bisa dikomedikan. Ya. Lawan Usopp itu selalu unik dan komedi. Kalau kalian yang suka komedi, pasti suka One Piece juga. Emang yang jarang komedi ini sih. Musuhnya Zoro paling jarang kayaknya komedinya. Ya, Zoro juga cukup serius orangnya. Iya. Kalau Sanji, Usopp, Nami itu dan lain-lain, Chopper itu banyak komikal. Banyak komiknya. Ya, itu aja sih poin kelima. Bonus poin kelima yang suka komedi dan mungkin komedi receh aja juga termasuk ya. Iya, banyak komedi selipan receh itu. Receh tapi juga pas gitu momennya, jadi wah lucu banget nih, pas. Sebenarnya kalau komedi ini aku nggak terlalu ketawa sih untuk komedi One Piece, tapi setiap kali melihat atau membaca itu kayak seger ya. Kok bisa kepikiran loh komedi gini? Ya. Kalian mungkin yang suka komedi gitu, One Piece bisa jadi salah satu bacaan lah. Oke. Jadi sekian untuk Den Podcast kali ini. Ya. Jangan lupa untuk like. Bisa like nggak ya Spotify dan itu? Ya, yang kalian bisa kasih apresiasi apa di Spotify, silakan lakukan itu. Jangan lupa untuk subscribe atau follow juga. Kalau di YouTube. Dan sekian untuk Den Podcast kali ini. Jangan lupa komen ya. Mungkin juga ada masukan-masukan karena kita baru pilot episode ya. Jadi kalau ada yang perlu diperbaiki, mungkin cara ngomong kita atau secara teknis suaranya kurang keras atau apa, biar kita perbaiki lagi di episode selanjutnya. Mantap. Oke, sekian untuk Den Podcast kali ini dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Namaku Hans. Gua Hendy Jul. Sampai ketemu lagi di Den Podcast. Dadah.